Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-9 doa Pentakosta. Saya yakin dan percaya bahwa setiap doa-doa yang telah kita naikkan dari hari pertama sampai hari ini, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar setiap isi hati kita. Untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Ketika kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan malam hari ini. Saya beri waktu untuk kita semua. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Biar Dia yang memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Dia yang bertahta di setiap puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Biarlah setiap pengalaman doa Pentakosta kita dari hari pertama sampai hari ini. Itu gak berlalu dengan sia-sia. Tapi kita boleh menerima kuasa yang berasal daripada Tuhan. Yang memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi. Minta Tuhan malam hari ini, Tuhan jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau Roh-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Menjamah kami. Haleluya. 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 Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami, hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan terbelenggu, yang terluka, serta menjelikan buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan perlahan dan penuh iman, katakan. Hidup yang hanya Dia yang sanggup memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu, hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran-Mu, kebesaran kuasa-Mu. Jadi
pulihkan hidup kami, alatmu. Untuk nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari datang penuhi hati kami, mari penuhi kami. Haleluya. Kuasa-Mu tercurah atas kami. Oh haleluya, haleluya. Mari datang pulihkan hidup kami, bebas bebannya Kau, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Engkau yang besar, Kau layak dipuji, layak disembah. Oh, kami agukan dan kami muliakan Tuhan. Kau di atas segalanya. Engkau segalanya. Mari pakai hidup kami sebagai alat-Mu yang kudus, untuk memuliakan-Mu, untuk mengagungkan-Mu dan membesarkan-Mu. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
besar, pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagi terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku. Sungguh besar, terlalu besar Tuhan.
pengorbananmu bagi terlalu dalam dimengerti. Besar, oh sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselang bagi kami. Sungguh besar Engkau besar, tiada yang terselami Tuhan, selain kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Kau terlalu indah, Kau sungguh besar, sungguh katakan mari Tuhan, kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kami gak bisa menjauhi Roh-Mu Tuhan, karena Engkau sahabat, Engkau dekat dengan kami Tuhan, Engkau dekat dengan kami Tuhan. Haleluya. Hadirlah Tuhan di hatiku. Pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, yang Kau sahabat, Engkau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdian tidak bisa membalas kesetiaan-Mu. Yes, Engkau berharga. Katakan sungguh besar. Amin. Pengorbanan bagi kami Tuhan, dimengerti. Besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
menyadari Tuhan, waktu kami gak banyak Tuhan. Waktu kami gak banyak Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami Bapa Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, mungkin waktu kami gak lama lagi Tuhan. Lalu apa yang dapat kami perbuat Tuhan? Apa yang bisa kami perbuat Tuhan? Untuk setiap kemuliaan, kebesaran Tuhan, kemenangan yang kami peroleh Tuhan. Gak ada Tuhan.
kami hamba-Mu. Kami hamba-Mu, kami sembah Kau di dalam roh. Kami semakin berkurang dan Kau bertambah. Ya, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Yesus. Kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Bapa. Kami mau memberi diri kami Tuhan. Sebab tidak ada kuasa di muka bumi ini yang lebih besar dari kuasa-Mu. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu Bapa. Dan kami mau datang, kami bersujud, kami memberi diri kami. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi semua karena-Mu Tuhan. Yes. Amin.
hatiku. Amin. Penyembahanku kami berkurang. Yesus, ku bawa hatiku. Dan penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, ku bawa hatiku. Kami bawa kurang. Yesus, kami bawa hati kami. Kami bawa semakin berkurang. Yesus, dengan lebih keras katakan, ku bawa hatiku. Kami bawa. Yes, Engkau pertama Tuhan. Kami bawa hati kami. Oh Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dan katakan, mengikut Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita rasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, yes, kami lepaskan semua hak kami Tuhan. Kehendaknya di hidupku mengiring Yesus. Itulah hidupku, ku yakin. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaanku Bapa. Kami lepaskan Tuhan. Kami lepaskan hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatanku, ku yakin. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Perlahan saja, perlahan saja, perlahan saja. Amen. Mengikut Yesus. Katakan pujian ini dari hatimu sebagai deklarasi imanmu. Bahwa ya Tuhan, kami ikut Yesus bukan karena paksaan, enggak Tuhan. Kami mau lepaskan semua hak kami Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kami mau kenal kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, itulah kekuatanku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Tuhan di sisa kehidupan kami gak mau sia-sia Tuhan. Kami gak mau sia-sia Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami butuh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Karena kami gak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu penuhi kami malam hari ini. Menjamah setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Menjamah semua yang menyalurkan diri. Yes. Ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami Tuhan. Yes. Dan kami terima Tuhan. Kami terima urapan itu Tuhan. Kami terima urapan itu Tuhan. Kami mau setia pengikut Engkau. Kami mau setia Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan Revini sekali lagi. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Buat aliran-aliran damai sejahtera-Mu yang hadir menjamah setiap kami masing-masing. Terima kasih buat malam Pentakosta di hari ke-9 ini Tuhan. Haleluya. Kami terus Tuhan ingin menikmati hari-hari di mana sama seperti ke-120 orang di loteng Yerusalem itu. 10 hari mereka menantikan janji Bapa. Dan kami mengingat kembali Tuhan, apa yang kami kerjakan pada malam-malam hari belakangan ini Tuhan, sampai hari ke-9 ini. Haleluya, dengan kerinduan Roh Kudus sekali lagi melawat kami. Haleluya, seperti mencas kami ulang untuk kami hidup terus menyala-nyala bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Baik, ya kita sampai kepada malam yang ke-9 ini. Ya, bersyukur kita sudah menikmati hari-hari yang indah bersama-sama di dalam persekutuan doa ini. Dan saya ingin setiap kita tak terkecuali ya, saya mau semua tak terkecuali menikmati malam-malam ini bukan lewat begitu saja, ya, tetapi menangkap, mengerti ya,
apa berkat Tuhan di dalam hari Pentakosta yang telah dan sedang bahkan akan mencapai puncaknya pada esok hari. Selama hari-hari Pentakosta, saya punya Tuhan taruh dalam saya dan saya deklarasikan sejak hari kita bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, tentang Roh Kudus yang dicurahkan, ya, itu menjadikan hidup kita berarti masuk dalam tujuan Allah yang sesungguhnya. Ingatlah akan pernyataan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus curahkan agar gereja, agar jemaat, agar umat Tuhan, murid-murid Tuhan, semua pengikut Kristus yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kembali kepada kodrat ilahi. Ya, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Sama seperti ketika manusia diciptakan pertama kali, Allah mengembuskan, ya, nafasnya, nefas, ya, nafas hidup manusia jadi makhluk yang hidup, dan dosa yang menghancurkan segala sesuatu yang Allah telah ciptakan. Tapi syukur Yesus datang ke dunia mengembalikan kembali kodrat manusia yang sepenuhnya. Itu sebabnya mereka yang percaya Yesus, ya, dilahirkan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Roh Kudus diberikan kepada gerejanya agar gereja berfungsi, ya, maksimal seperti yang Bapa kehendaki. Kembali pada tujuan mula-mula manusia itu diciptakan. 4 kebenaran inti yang telah kita pelajari, bahwa Roh Kudus menjadikan hidup kita berarti seperti yang Bapa kehendaki. Yang pertama, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita bukan sebagai tanda kebangsawanan rohani bahwa kita orang Kristen, ya, yang sudah menerima Roh Kudus, apalagi, ya, berani mengklaim bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya, dengan tanda-tanda berbahasa baru, bahasa doa, ya. Tapi belum selesai, itu baru awal saja. Roh Kudus yang bekerja dalam kita, yang ingin terus memfungsikan kita, hidup kita secara maksimal seperti yang Bapa kehendaki. Kita mengerti bahwa kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Ingatlah tatkala yel-yel itu saya dengungkan, on fire. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu dia. Roh dicurahkan, roh diberikan kepada kita. Agar roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi momen Pentakosta, momen di mana kita sekali lagi, ya, seperti handphone, ya, kita dicas ulang agar terus menyala, ya, berfungsi maksimal. Ini handphone saya sudah 8%, lihat. Ya, jadi sudah hampir ini sudah 8%. Butuh dicas. Ya. Kehidupan kita seperti itu. Momen Pentakosta menjadi kesempatan untuk kita dicas ulang. Ya.
handphone paling minimal mungkin 2 kali kita cas ya, dalam sehari. Kehidupan kita bagaimana? Begitu banyak tantangan, beban, pekerjaan, tanggung jawab, pergumulan hidup, ya, perjuangan hidup yang kita harus hadapi. Lobet, kalau dapat dikatakan. Lobet kekuatan rohani dalam kita. Tapi banyak kali orang gak menyadari tentang hal itu. Ya. Tetapi kalau handphone lobet, segera menyadari. Dan begitu takut sekali sampai ini betul-betul habis ya, energinya. Nah, tapi kita banyak kali ya, tidak khawatir dengan kehidupan kita yang doanya tidak beres. Saat teduh WPDA-nya tidak jalan. Masih ingatkah WPDA? Waktu pribadi dengan Allah. Ya, tidak berjalan dengan baik. Itu adalah tempat, itulah saat di mana kita dicas lagi. Ya. Hidup kita. Berdoa itu seperti kita menancapkan charger rohani kita. Ya. Terhubung dengan sumber energi rohani. Ya. Mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita berfungsi maksimal. Mampu melakukan hal-hal yang Bapa kehendaki untuk kita kerjakan. Itulah Roh Kudus yang bekerja dianugerahkan dalam kita, yang menjadikan kita hidup berarti seperti Bapa kehendaki. Roh Kudus jugalah ya, dikatakan dalam 1 Korintus 1 dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa itu dunamis ya, energi tenaga penggerak ya. Itu seperti dinamo yang menggerakkan. Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk hidup melayani Tuhan, melayani sesama. Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk hidup taat. Itu sebabnya beberapa kebenaran kita telah pelajari ya, dari malam kelima sampai malam yang ke-8 kemarin ya, dan berlanjut hari ini dan besok ya. Roh Kudus bergerak dalam kita. Kita tergerak melayani oleh karena kita taat. Barang siapa ya, mau dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya juga bersedia dipimpin Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sungguh merindukan Roh Kudus bekerja dalam kita, kemarin kita berkata, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Itu berarti kita siap sedia untuk taat ya, dalam kehendak Tuhan. Ya, kita tergerak untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani dalam hal apapun, menyatakan perbuatan baik kita hari-hari, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita terlibat dalamnya, itu karena kita mau taat. Ya. Roh Kudus menggerakkan kita. Yang kedua juga dalam hari yang ke-6 ya, Roh Kudus menggerakkan kita melayani. Roh itu menghidupkan dalam kita rasa ucapan syukur yang berlimpah. Oleh karena kita penuh syukur akan segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Ya, Roh itu menggerakkan kita untuk melayani, ya, menggerakkan kita untuk membalas. Ya, sekalipun kita tidak bisa membalas ya, secara tuntas semua kebaikan Tuhan. Lagu-lagu tadi yang dipilih oleh Cynthia itu menggambarkan bahwa sungguhnya tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Tidak berarti apa-apa. Ya, bahkan untuk membalas Tuhan itu nggak bisa sebenarnya. Akhirnya kita berserah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Rasa syukur yang berlimpah dalam kita menggerakkan kita untuk rela melayani Tuhan. Bayar harga apapun. Nah, kemudian malam yang ke-7 ya, kita juga belajar bahwa tatkala kita taat, tatkala kita penuh syukur, maka sukacita Tuhan memenuhi kita. Nehemia
seorang yang terpanggil dan taat ya, pada perintah Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, Tuhan buka jalan. Ya, dia taati panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Dia bersyukur ya, Raja Persia mendukung dia untuk membangun Yerusalem kembali. Ya. Tetapi ketika dia sedang bangun, dia mengalami tantangan-tantangan. Ada ancaman-ancaman yang datang. Bahkan nyawa pun terancam. Dia mulai, kok Tuhan begini? Engkau memanggil, engkau memerintahkan, kok ini begini? Ya. Dia sangat kemudian menjadi rasanya kecut hati. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Ya. Maka mengapa engkau takut? Ya. Bersukacitalah. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Ya. The joy of the Lord is your strength. Nah, dari situlah ya, ketika kita ingat akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penuh dengan rasa syukur, ada sukacita ilahi yang memenuhi kita. Dan sukacita itulah yang menggerakkan kita setia untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani sesama, berbuat baik. Apapun tantangannya, ya disalah mengerti, dihianati, disakiti, ya, ditinggalkan, dilupakan. Ya. Ada banyak hal yang kita tidak duga mungkin kita alami, tetapi karena kita taat, penuh syukur, sukacita memenuhi kita, kita setia melayani Tuhan. Kemarin, ya. Baru lalu saja kemarin kita digerakkan melayani Tuhan karena kita tahu Tuhan mengampuni kita. Sejauh timur dari barat, lagu kemarin itu bergelora dalam kita. Dan hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menerima kita. Kita tidak lepas dari salah dan dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Ya. Nehemia begitu juga. Tuhan ampuni dia, sukacita ia terima. Ya. Dia bangkit lagi. Dia maju lagi. Dan sampai tembok Yerusalem berhasil dibangun. Puji Tuhan, hari ini kita melayani. Karena digerakkan dengan kerendahan hati. Lagu yang dipilih oleh Cynthia menggambarkan tentang hal itu. Ya. Bahwa kami ada Tuhan, oleh anugerah-Mu saja. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan. Semua oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang kami. Ya. Sehingga kami hidup untuk Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hati sebagai hamba. Nah, itu menjadi suatu hal yang terjadi kemudian dalam kita. Kita melakukan siap untuk melayani. Oleh karena hati kita sudah diubahkan. Tidak ada kesombongan. Yesus adalah teladan kerendahan hati bagi kita. Ya. Haleluya. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 itu jelas dikatakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita ini ya dalam menghadapi dan melakukan semua tanggung jawab kita, mari kita berpikir, berperasaan seperti Yesus. Apa itu? Yesus adalah teladan kerendahan hati. Ayat yang kelima, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Ya. Yesus adalah teladan kerendahan hati buat kita. Jikalau kita adalah orang-orang yang menerima Roh Allah menjamah kita, membaptiskan kita
mengurapi kita, maka ada kerendahan hati. Tidak ada kesombongan, tidak mentang-mentang, tidak main benar sendiri, ya, dan menghendaki penghormatan dari orang lain, ya, menghendaki ada ucapan terima kasih dari orang lain, dan lain hal. Kita menjadi begitu egois, semua harus tertuju kepada diri sendiri. Tidak, Yesus Kristus yang mulia itu, ya, yang adalah Allah sendiri, merendahkan dirinya. Dia teladan kerendahan hati. Siapa kita? Apa kekuatan kita? Semua yang kita bisa kerjakan, segala hal yang kita capai, semua adalah dari Tuhan. Anugerah Tuhan saja. Kita bisa ini, kita bisa itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu karunia Tuhan. Kita bisa lakukan hal itu. Kita punya semangat juang. Kita punya berani sungsang sumbel, ya, banting tulang kerja keras karena roh Allah, karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Segala pencapaian kita itu berkat Tuhan saja. Amsal mengatakan berkat Tuhanlah ia menjadi kaya. Menandakan semua keberhasilan kemampuan hanyalah anugerah Tuhan saja. Sebab itu, mari kita jaga sikap hidup kita. Kalau kita benar, orang-orang yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus dan mau terus dipimpin olehnya, maka ada kerendahan hati kita. Haleluya. Malam ini, mari kita koreksi diri. Kita bawa hidup kita sekali lagi. Haleluya. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Pakaiku, urapiku. Haleluya. Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupanku. Dan biar Roh Kudus mengurapiku. Haleluya. Roh yang memberikan kemampuan untuk kita melayani. Pakaiku, urapiku. Yes, Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Ya. Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan-Mu. Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayani-Mu. Pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Pakaiku, urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Mari kita ulang lagu ini. Yesus, aku datang dari hati terdalam kita. Yesus, aku Ya, kita sedang berbicara kepada Yesus. Datang di hadapan. Mari katakan dengan sungguh sebagai doa kita, kerinduan kita. Hidupanku
Yesus penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayani-Mu. Aku urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Makanya urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Saudara, kita hidup tak bisa lepas dari melayani. Di rumah kita melayani keluarga sebenarnya. Di tempat kerja, di perjalanan, dimanapun sesungguhnya. Kita melayani lain orang. Bukti kita melayani Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kita diciptakan memang untuk melayani. Di luar itu hidup kita gak berarti. Yes. Hidup ini hanya berarti tatkala kita berfungsi melayani. Dan itu terjadi saat kita izinkan roh pelayanan, yaitu Roh Kudus, bekerja dalamku. Yesus, aku datang di hadapanmu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk malam ini saya mau kita saling mendoakan, saling melayani. Roh Tuhan telah mengurapi kita. Kita harus saling memberkati, meneguhkan, menghibur, menguatkan. Ada Roh Allah dalam hidup saudara. Tatkala saudara sungguh-sungguh menjadikan Yesus juru selamat dan berkomitmen mengikut Dia. Saat lagu ini dinyanyikan, Cynthia nyanyi lagu ini, sudah bisa hampiri teman kiri kanankah, ya. Atau sudah mau berpindah menghampiri seseorang, saling mendoakan, atau minta doa, minta berkat, minta didoakan, kerjakanlah itu. Roh Allah ada di sini. Sebelum kita keluar melayani orang lain di luar sana, kita saling melayani, menguatkan, meneguhkan sesama lain oleh Roh-Nya di dalam kita. Yesus, aku datang di hadapan. Yesus, aku datang. Silakan saudara saling mendoakan satu sama lain. Hampiri sebelah kiri, sebelah kanan, atau berjalan ke tempat lain.
saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Oh, Yesus penuhi dengan Roh kuasa yang pakai kami Tuhan, pakai kami tak terkecuali. Pakai Tuhan, melayani keluarga, melayani siapapun yang Tuhan izinkan untuk berinteraksi, melayani keluarga besar, sanak saudara, melayani teman-teman, melayani siapa saja yang Tuhan izinkan terhubung dengan kami. Hanya Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk bisa melayani. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus yang menerangi kami, mampu melayani. Kami perlu Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, kepekaan untuk melayani. Kami perlu Roh Kudus yang menjadikan kami rendah hati, rendah hati, rendah hati, siap untuk melayani lain orang. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Kiaralah saya kami. Arehosata kati kata bosai. Yes, saya rahasata kata laraba. Amin, 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 amin. Suami istri, orang tua anak, sanak bersaudara, bahkan bersama rekan-rekan sekerja, dan kepada siapapun ya Tuhan, ya kerendahan hati ada pada kami, rendah hati. Haleluya, mempersilakan kuasa Tuhan yang bekerja. Pakai kami jadi berkat, pakai kami memberkati lain orang. Biarlah kami menjadi gereja yang saling melayani, gereja yang saling mendukung, gereja yang serendah hati satu sama lain. Roh Kudus, Roh Kudus, pakai kami umat-Mu, pakai kami gereja-Mu, mempraktekkan hidup dipimpin Roh Kudus dalam kerendahan hati. Pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Pakai mereka Tuhan, pakaiku, urapiku, Roh-Mu nyata atasku. Lari, 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 pakaiku, urapiku, terang-Mu ada di dalamku. Maka
atasku. Yesus, aku datang di hadapanmu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayanimu. Pakaiku urapiku, terangmu ada di dalamku. Pakaiku urapiku, Rohmu nyata atasku. Bapa, Bapa, ya Bapa di surga, Engkau lihat umatmu, Engkau lihat gerejamu, Engkau lihat hati-hati yang tulus, taat akan perintahmu. Kami saling mendoakan, kami saling meneguhkan. Haleluya, kami saling menopang, kami saling mengurapi satu sama lain oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Biarlah gereja ini sesuai dengan apa yang kami deklarasikan. Bertumbuh bersama, berdampak bersama. Grow together and be impact together. Menjadi realita kehidupan umat-Mu Tuhan. Di tengah keluarga mereka, di tengah pergaulan kehidupan bermasyarakat, di dunia kerja, di tempat studi mereka ya Allah. Umat menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus yang mengurapi mereka. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Yesus, aku datang di hadapanmu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, penuhiku dengan Roh Kudus, kuasa yang ku perlu untuk melayanimu. Pakaiku urapiku, terangmu ada di dalamku. Pakaiku urapiku, Rohmu nyata atasku. Pakaiku, pakaiku urapiku, terangmu ada di dalamku. Oh, dia lalu saya.
Haleluya. Roh menyata atasku. Bapa Surgawi, terima kasih buat saat-saat indah ini Tuhan. Kami mau bawa ini sepanjang hidup kami. Di dalam hari-hari hidup kami. Saat-saat yang indah bersama Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan. Agar setiap hari energi rohani dalam kami dinamis dari Roh Kudus itu sendiri tetap dalam kami. Genap yang Engkau perintahkan, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi-pribadi yang telah hadir, keluarga-keluarga yang berdoa pada malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa besok mereka akan berkemenangan kembali. Puncak Pentakosta. Tuhan, hari Minggu pagi ada ibadah di tempat ini. Bertepatan hari Pentakosta, Minggu pertama ada perjamuan kudus. Tuhan, berkatilah Tuhan. Sangat jarang bertepatan hari Pentakosta. Di minggu pertama disertai perjamuan kudus. Itu hal yang istimewa Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Beri kemenangan kepada umat-Mu. Hadir esok hari Tuhan. Urapi semua yang telah ditetapkan untuk melayani. WL Singers Musik. Juga tim media. Dan semua yang mengambil bagian. Termasuk usher, greeter. Berkati mereka ya Tuhan. Pendoa-pendoa syafaat yang mendukung. Haleluya, Tuhan berkati mereka. Kuasa ilahi, kuasa dari tempat tinggi menaungi kami di sini. Lawatlah umat-Mu sekali lagi Tuhan. Hadirat Allah nyata. Dan biarlah gereja-Mu seperti yang kami deklarasikan. Bertumbuh bersama, berdampak bersama. Grow together and be impact together. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa bahwa saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan buat mama dari Charles yang mengalami musibah kemarin. Tuhan tolong dan saudaranya juga Tuhan lindungi. Biarlah mereka baik-baik saja Tuhan. Walaupun harus mengalami perawatan di rumah sakit, Tuhan jamahlah. Semua penanganan medis Tuhan berkati. Keadaan fisik seutuhnya dari kepala hingga kaki, biarlah baik-baik saja dan Tuhan pulihkan. Kuatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan juga buat Penny, Neni, calon daripada Tony, jiwa baru dalam gereja Tuhan tempat ini. Tuhan berkati yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Karena DBD, Tuhan jamahlah. Haleluya. Penghiburan kekuatan dari Roh Kudus adanya. Dalam nama Yesus. Dan berapa jemaat yang lain, jikalau ada yang sakit Tuhan, malam ini Engkau menjawab mereka. Menguatkan mereka. Mereka sembuh, mereka sehat, kuat. Jasmani dan rohani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Sungguh kami mengucap syukur. Kami tak menantikan Engkau dalam ibadah kami bersama besok. Bahkan sore hari ketika kami mengadakan perjamuan kasih bersama. Oh, merayakan Pentakosta. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Mari kita akan meteraikan seluruh rangkaian doa kita
dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang paling jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam Pentakosta.